Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini tentunya kita kembali menjumpai Anda sambil mungkin menikmati sarapannya, teh atau kopi, atau mungkin juga yang baru tiba di tempat aktivitasnya. Kita kembali menjumpai Anda dalam bincang hari ini di edisi Kamis 22 September 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Dan nanti di segmen ketiga Anda bisa langsung bergabung untuk live chat dan juga ikut berkomentar atau bertanya kepada narasumber kita di hari ini yang sudah hadir di studio Sultan TV. Kita akan bahas tema kita hari ini adalah jalan terjal harmonisasi pluralitas agama di Cilegon. Mengingat beberapa waktu lalu ramai begitu ya pemberitaan terkait dengan penolakan pembangunan gereja, tepatnya ini di lingkungan Sumurwuluh Cikuasa, Kelurahan Grem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Mungkin ini juga masih menyisakan luka begitu bagi kawan-kawan di yang ingin beribadah di gereja, namun juga ini ternyata Wali Kota Cilegon juga ikut menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja. Kita akan bahas seperti apa duduk permasalahannya atau mungkin juga keresahannya. Di studio Sultan TV telah hadir bersama kita Mas Sony Febrian selaku aktivis Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Kota Cilegon. Selamat pagi Mas Sony. Selamat pagi Mbak Dea. Sehat ya Mas Sony? Sehat. Oke. Terima kasih sudah mau hadir di studio Sultan TV. Tadi tidak nyasar ya? Terima kasih sudah diundang. Nyasar sedikit Pak. Nyasar sedikit, tapi tetap bisa sampai ya ke studio Sultan TV. Baik, Mas Sony sendiri asli Cilegon, lahir di Cilegon? Ya, saya di Cilegon dan lahir di Cilegon. Lahir di Cilegon. Baik, ini kalau mau melakukan ibadah karena di Cilegon tidak ada, harus ke paling terdekat Serang. Terdekat Serang. Betul. Setiap minggu. Setiap minggu bersama dengan keluarga, jadi harus geser kota ya. Betul, dari Kota Cilegon ke Serang. Bagaimana sih Mas Sony, mungkin boleh sedikit dulu diceritakan kemarin sebetulnya seperti apa duduk perkaranya barangkali ya. Karena beberapa waktu lalu juga kita sudah sempat mengundang melalui line Zoom meeting kita terkait dengan penolakan pembangunan gereja ini Cilegon. Betul ya. Pertama nih, memang kerinduannya teman-teman yang bergereja di Serang ini, memang kerinduannya untuk dapat beribadah di Cilegon. Dan kerinduan itu sepertinya juga diusahakan untuk beberapa gereja, khususnya pada saat ini kebetulan yang bersinggungan adalah HKBP Maranatha Cilegon. Mereka berusaha untuk menghadirkan tempat ibadah di Cilegon karena memang kita sama-sama tahu lah, kita tadi pertanyaan pertama kita harus gereja ke Serang setiap minggu, itu baru hari Minggunya. Kalau kami dulu pemuda juga hari Sabtunya harus ke Serang juga. Itu yang jadi kerinduan sebenarnya teman-teman di Cilegon. Nah, kalau membuat tempat ibadah kan harus ada aturannya. Acuannya dari SKB, ya teman-teman HKBP melalui itu semua, dan mereka meminta dukungan masyarakat di sekitar Cikuasa buat menandatangani beberapa persetujuan untuk dapat didirikan rumah ibadah, dan persetujuan itu sudah didapat oleh panitia pembangunan 70 orang dan lengkap KTP surat permohonannya ditandatangani di Meterai, dan KTP serta KK mereka sudah didokumenkan oleh HKBP. Dan kemudian harinya memang ada
usaha untuk HKBP, untuk kelurahan, untuk peminta rekomendasi ya, bukan rekomendasi, rekomendasi ada di FKUB dan pemerintah, tapi bahwa ini adalah benar masyarakat mereka. Nah, mereka coba itu, dan dari situ memang di kelurahan juga kami Gamki juga tidak melihat dari potretnya HKBP, kami juga harus melihat potretnya di masyarakat. Maka pada kesempatan kemarin kami juga ketemu dengan Lurah Grem, Pak Rahmadi ya, Pak Lurah Mahdi, dan beliau menyatakan bahwa kami tidak bisa memberikan memberikan surat rekomendasi, kita sebut rekomendasi, sebenarnya bukan rekomendasi, saya karena ada beberapa masyarakat yang menarik dukungan. Nah, kami juga komunikasikan apakah penarikan ini ada dokumennya, Pak, apakah sudah disampaikan juga ke HKBP, dan Pak Lurah juga bilang ini sudah disampaikan ke HKBP. Lalu kami tidak di situ saja, kami juga tanya nih, kenapa sih hari itu Pak Heldi selaku wali kota akhirnya tanda tangan di kain kafan itu. Nah, kami juga temui beberapa anggota DPRD untuk juga memotret situasi politiknya Pak Heldi ini seperti apa sih. Apakah baik-baik saja atau memang beliau tidak baik-baik saja. Dan kami temui sebenarnya beliau di DPRD dan di pemerintahan baik-baik saja. Nah, ini kan jadi tanda tanya nih buat kami, kenapa Pak Heldi sampai bisa tanda tangan hari itu ya. Dan kebetulan sosok beliau ini saya juga potret, memang beliau tidak seperti Pak Heldi yang tanda tangan hari itu. Kenapa beliau tanda tangan, tapi terlepas dari itu beliau tanda tangan, dan itu hal yang tidak baik menurut kami. Apapun keadaannya, seharusnya beliau tidak memberi ruang untuk satu yang tidak toleran. Begitu. Baik, ada satu kecewa boleh ya, Mas Sony ya, terkait dengan penandatanganan tadi wali kota. Bahkan mungkin kalau kita potret kembali ke perjalanan politik beliau, pasti ada suara dari pendukungnya, dari non muslim tentunya, yang mungkin mendukung juga Pak Wali dan sekarang mendukung tentunya ya Mas Sony ya. Kalau bicara soal wilayah dan kemudian kepemilikan tanah itu sudah clear milik HKBP? Betul, kami sudah juga bicara dengan panitia pembangunan. Jadi tanah itu sebenarnya, lokasi tanah itu sebenarnya dulu tidak di situ. Menurut mereka itu dulu ada di satu tempat yang di Ruslah, karena tempat itu akan dibangun satu industri. Jadi diberikan tempat sekarang ini, ditukar dengan tempat sekarang ini. Nah, menurut mereka, kenapa mereka setuju dengan perpindahan ini, padahal kan tanahnya dulu di tempat yang lain. Karena dulu memang dijanjikan bahwa tanah yang akan ditukar ini boleh dibangun tempat ibadah, dan sekarang memang sertifikat tanah itu sudah atas nama HKBP Maranatha Cilegon. Begitu. Baik. Nah, Mas Sony, mungkin boleh dijelaskan juga sebelum tadi akan membangun gereja. Artinya teman-teman dari HKBP dan mungkin kawan-kawan di Kristen ini sudah melakukan dialog terlebih dahulu dengan masyarakat setempat. Karena saya khususnya Mbak ya, dari kecil di Cilegon, kalau tidak berdialog nih lucu sebenarnya. Karena dari kecil di Cilegon sebenarnya kami sudah berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat juga tahu kami ini Kristen, kami ini gerejanya ke Serang, kami juga perlu beribadah, dan kondisi kami bermasyarakat seperti apa.
Dan dialog-dialog yang dilakukan sebenarnya kalau kami dan masyarakat, HKBP dan masyarakat harusnya dari interaksi itu sudah terlihat. Meskipun dialog-dialog ini kan cuman seperti apa, mendekati lagi sebenarnya. Kalau dialog, saya kalau bicara dialog ini juga mereka sudah memotret kita, sudah melihat kita, dan harusnya dialog-dialog ini jadi satu yang menjadi resmi. Dan tidak resminya sebenarnya kan dialog sudah sangat banyak dan berinteraksi, dan kondisi kami bagaimana, mereka harusnya kerinduan kami juga harusnya juga sudah menjadi sudah diketahui oleh mereka. Nah, juga dengan dengan HKBP tentunya dialog juga sudah dilakukan ke masyarakat, dan permohonan tanda tangan tidak keberatan itu juga ada surat yang dilampirkan. Kami lihat sendiri di Sekretariat HKBP Maranatha di Cilegon, dan ada tanda tangannya juga kami lihat sendiri. Nah, yang kami tidak lihat di kelurahan nih penolakannya seperti apa, dokumennya juga kami belum lihat nih. Semoga dokumen itu tetap dipegang di lurah dan sudah disampaikan benar, dan sudah benar disampaikan ke HKBP. Dan yang miss nih kami cuman dokumen penolakan ini seperti apa, dan kami cuman lihat video FKUB yang juga mewawancarai masyarakat tentang penolakan, tapi dokumennya ini apa nih? Gitu. Dalam bentuk fisiknya seperti apa kita tidak tahu. Kalau target pembangunan sebenarnya kapan nih, Mas Sony? Wah, saya nggak tanya nih ya, mau kapan. Kalau saya pikir sih, kalau saya yang ditanya mau kapan bangun gereja kemarin gitu. Kemarin. Sejak lama bahkan ya, Mas Sony. Betul. Nah kemudian tadi ada dokumen penolakan yang mungkin teman-teman Gamki atau juga kawan-kawan Kristen yang belum melihat ya, seperti apa sebetulnya. Nah, kalau boleh tahu, atau mungkin kalau teman-teman Gamki dengar ini, sebetulnya alasannya apa warga setempat melakukan penolakan? Dan katanya FKUB sendiri ini juga tidak memberikan rekomendasi ya. Memang penolakan itu memang alasannya berbagai macam, dan saya pikir juga waktu dia tanda tangan persetujuan terus kembali melakukan penolakan, ini kan juga pasti ada sesuatu yang menjadi masukan buat mereka bahwa apa yang terjadi selanjutnya. Nah, sepertinya komunikasi ini yang harus juga dijalin lagi oleh HKBP dan dengan masyarakat sekitar. Karena berubah pikiran nih, kenapa berubah pikiran kan harus ditanya nih. Kalau pilihannya sudah ditentukan lalu berubah, ini kan harus ditanya gitu. Nah, ini yang kami juga sampaikan ke HKBP, kenapa sih? Dan menurut beberapa ini jadi katanya lagi nih, harusnya faktanya ini, tapi katanya memang ada beberapa yang tidak sesuai apa yang diminta, padahal di surat permohonan HKBP sudah nyata-nyata tertulis bahwa itu untuk tempat ibadah, dan di atas permohonan yang ditandatangan oleh masyarakat juga untuk tempat ibadah. Begitu, Mbak. Betul, karena yang memintanya pun HKBP ini sudah jelas ya untuk pembangunan gereja tadi. Betul. Oke, Mas Sony, ada kalau boleh mungkin diperkirakan perhitungan berapa persen sih teman-teman Kristen yang ada di Kota Cilegon? Persentase? Jumlahnya? Wah, ini kalau persentase ya nggak tahu persis ya, tapi memang kalau banyak dan perlu satu tempat, ya perlu. Karena memang HKBP sendiri sudah klaim ada 3.000 jemaatnya mereka. Dan kami juga kalau berkumpul di satu persekutuan kami, di satu lingkungan kami udah sekitar 60, padahal kami ada, kalau Cilegon itu ada Merak, Maranatha, ada Cigading, ada PCI, ada Galilea. Jadi ada 6 wilayah kalau di kami yang
yang menjadi dewasa dan berkumpul bersama-sama nih. Ya. Ada juga anak-anak kami yang pemuda, ada anak-anak kami yang remaja yang juga butuh tempat-tempat untuk berkumpul beribadah gitu bersama-sama. Gitu. Janjian ini janjian ya di landmark terus kemudian geser ke Serang ya untuk beribadah. Kami biasanya kumpul di satu tempat untuk ada fasilitas bis sebenarnya. Memang fasilitas bis ini juga kami minta satu perusahaan bis untuk memfasilitasi kami karena perusahaan bis ini juga jadi vendornya satu perusahaan yang juga tempat-tempat kami bekerja, jadi mereka tidak keberatan untuk memfasilitasi itu. Dan selama ini sih ada beberapa yang memakai bis itu, ada beberapa yang berangkat sendiri. Ya pokoknya bagaimana caranya sampai di Serang lah. Bagaimana caranya tetap harus beribadah ya. Betul. Mas Soni ya. Baik, kita harus jeda dulu ya Mas Soni. Kalau misalnya nanti ditanya juga sebetulnya kalau ditanya toleran atau tidak sih masyarakat Kota Cilegon yang tadi mungkin didominasi oleh Muslim di sana. Betul. Kemudian jemaatnya kurang lebih kalau HKBP tadi mengklaim ada sekitar 3.000 jemaat. Seperti apa kehidupannya? Apakah cukup harmonis atau mungkin sebetulnya ini ada sesuatu hal atau benang merah yang belum clear terhadap pembangunan gereja ini? Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.